ini saya mengajukan. Jadi ada suatu gugatan. Gugatannya sebetulnya cukup aneh. Gugatannya saya harus membayar ganti rugi, semua gaji saya harus dikembalikan. Lalu di situ juga saya tanya ke Kemenaker. Mereka mengatakan bahwa gaji itu adalah hak, tidak bisa diminta kembali. Jadi bertentangan dengan pengadilan. Lalu apa yang terjadi dengan gaji? Gaji selama saya bekerja, coba bayangkan, bekerja 50 tahun ya, kembalikan plus karena didouble-doubling. Lalu apa alasannya? Alasannya pun juga aneh. Alasannya hanya saksi. Saksi itu ada dua kan, saksi dari pihak Bluebird dan saksi dari saya. Bluebird itu maksudnya direktur Bluebirdnya. Dan saya sebagai sesama direktur. Dari saksi saya, semua mengatakan saya bekerja keras. Itu 5 saksi. Dan saya membuat semua desain untuk di Bluebird. Dari saksi dari Purnomo, itu dari direktur yang menunjukkan saya itu Purnomo. Purnomo mengatakan bahwa saksinya 3 orang tidak berani memberikan komentar. Satu itu sekretaris pribadi dia. Sebetulnya yang masih aktif, sebetulnya tidak kompeten untuk menjadi saksi. Dan hanya satu saksi. Kok itu yang dianggap sebagai hal yang sah. Kemudian kita lanjutkan dengan gugatan lain. Jadi total 140 miliar. Tapi apa yang terjadi? Anak harus ikut menanggung. Jadi kalau saya tidak selesai membayar, maka anak turunan saya semuanya kena. Tambah lama tambah aneh, siapa yang melakukan? Jadi rupanya tadinya saya harapkan Purnomo sudah berumur kan, ya lebih muda dari saya, tapi ya sudah berumur lah. Kalau dia sudah tidak ada, saya harapkan anaknya meredah. Ternyata anaknya lebih ganas. Anaknya meminta bahwa semua turunan saya berbayar. Itu satu poin. Lalu kita lihat berikutnya, saya pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu sekarang apakah benar? Katanya masyarakat sekarang sudah tercemar. Gara-gara saya, masyarakat menilai bahwa Bluebird kurang baik. Tapi sekarang ada persoalan, ada Bluebird taksi dan ada Bluebird, itu ada 2. Lucu. Jadi ada PT Bluebird Taksi sejak tahun 71. PT Bluebird Taksi itu banyak, ada 4 pengusaha yang berkumpul. Jadi bohong, baik itu hanya Purnomo dan kakaknya, bohong total. Tapi banyak pengusaha berkumpul dan pengusaha ini semuanya sama-sama memberikan dana, menyetor dana untuk membuat PT Bluebird Taksi, sama-sama mengelola. Satu persatu digeser. Bu, maksudnya rencana hari ini kan agenda persidangan atas kasus Ibu yang sudah inkrah di MK kan ya Bu ya. Nah ini hari ini tuh agendanya apa dan bagaimana ceritanya Bu sampai terjadi pengunduran? Ini kan tadi persoalannya semuanya saya kalah. Sampai taruh MA saya kalah. Jadi saya menggugat PK, peninjauan kembali, itu yang kalah. Oh hari ini harusnya rencananya PK. Ya, tapi terjadi pembinaan. Itu pelanggaran itu dikabarinnya kapan Bu? Surat mereka salah. Tertulis atau gimana Bu? Jadi dipanggil hari ini tidak tertulis, tapi akhirnya tadi diberikan semua surat, tapi surat itu dilarang. Artinya hari ini sidang ditunda ya Bu? Bu, berarti yang tadi Ibu bilang anak dari Purnomo lebih ganas, termasuk ponakan Ibu Indra Priawan, suami dari Nikita Willy, Bu, bisa dibilang gitu juga? Jadi Indra Priawan itu anak, jadi kita bayangkan situasi yang terjadi ya. Jadi Purnomo memang masih kecil, sudah punya anak. Jadi akhirnya kebutuhannya kan tinggi, anaknya sudah lebih besar. Kalau Chandra itu kakak saya, dia punya istri kedua. Namanya istri kedua pada umumnya, saya tidak menuduh istri keduanya sekarang, tapi pada umumnya kan perlunya uang. Nah itu anaknya itu Indra Priawan.
bubar udah. Artinya pengacara mundur diri atau emang ibu yang Bukan mundur, tidak mundur tidak apa, tapi kita panggilan yang mundur. oh sehingga pengacaranya pulang gitu Bu? Pengacaranya pulang ya. Iya, artinya ibu memang ada pendapat juga ibu ya? Ada. Jadi nanti jika saya betul-betul dipanggil, di situ ada. Oke, Bu, Sidang lebih ke ditunda sampai kapan Bu? Belum tahu. Bu, materi persiapan Ibu untuk melakukan PK ini kan PK ya Bu harusnya. Artinya ada strategi apa Bu ya? Atau ada fakta-fakta yang terbaru yang belum muncul di persidangan sebelumnya yang bisa dijadikan gugatan untuk PK ini? Ya, sebetulnya kan saya juga minta surat ke Kemnaker. Di situ sudah dikatakan dijawab bahwa gaji adalah hak, tidak bisa diminta kembali. Tapi pengadilan kan lain. Untuk pengadilan boleh diminta kembali. Ya karena itu masalah gaji itu banyak masalah. Kabarnya saya nggak tahu kebenarannya. UMKM sekarang itu mereka menuntut gaji mereka dibayar. Jadi rupanya gaji sudah lewat, nggak tahu apakah karena lewat pengadilan jadi seperti itu apa-apa. Bu melihat gugatan yang lemah ini dari saksi-saksi mereka dari 140 miliar ini, bagaimana perkembangan yang didapatkan? Jadi sekarang nggak tahu. Jadi jelas saya sudah dipanggil untuk membayar dan anaknya yaitu Andre memanggil lengkap dengan anak-anak saya. Jadi artinya ahli waris harus menanggung seluruh denda dari pengadilan yang mengatakan bahwa saya harus membayar 140 miliar. Dia ahli waris menanggung putusan pengadilan. Ahli waris ikut menanggung putusan pengadilan. Sampai ke anak turunan Bu berarti. Turun temurun. Bukannya ini berbahaya pun, banyak ibu pengacara ini mengatakan ini bisa jadi jurisprudensi. Jadi gini, kita bayangkan ya, gaji diminta kembali. Sekarang kalau ini gugatan Mahkamah Agung. Kalau sudah Mahkamah Agung, itu artinya bisa dijadikan semacam putusan untuk pengadilan lain. Itu namanya jurisprudensi. Jadi nanti kalau orang lain tidak dibayar atau diminta kembali gajinya, maka bisa menggunakan perkara saya sebagai contoh bahwa itu akhirnya harus diakui karena sudah diakui sampai Mahkamah Agung. Jadi akhirnya jadi tambah kacau. Saya yakin apa iya dari konglomerat itu tidak akan menyalahgunakan. Bu, pertanyaan terakhir dari saya Bu, apakah Ibu mau mengadukan ini kan ketidakadilan yang Ibu rasakan? Apakah Ibu ingin mengadukan ini ke Menteri Hukum atau sampai ke Presiden Bu? Saya menunggu situasi. Ini kan baru awal sekali. Tapi saya anggap ini betul-betul contoh yang luar biasa keterlaluan. Ada lagi, coba bayangkan, begitu banyak. Sekarang saya mencemarkan PT Bluebird Taxi nama baik. Siapa di antara kalian yang merasa bahwa itu tercemar? Dan siapa yang bisa membedakan antara PT Bluebird Taxi dan PT Bluebird TBK? Jadi ini kayak dipaksakan begitu ya? Ya, sangat nyata dipaksakannya. Karena itu kita lihat salah satu pemaksaan dari tahun 2013, sekarang tahun berapa? Baru sekarang diminta bayar semuanya. Mungkin mereka menunggu sampai saya tidak ada. Jadi nanti anak turun dan saya habis. Mungkin itu juga nggak tahu juga kenapa kok ditunda dari tahun 2013 sampai sekarang baru diminta bayar, segera bayar.